Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan juga tetap happy. Ngomong-ngomong tentang happy, hari ini saya mau sharing sama teman-teman semua. Di kala work from home ini dan juga kondisi pandemi seperti ini, bagaimana sih kita memanage stress kita sehingga kita bisa jadi produktif? Atau let's manage your stress and be productive. Nah, teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman merasakan kok gampang lupa ya gitu, sulit banget konsentrasi gitu, atau juga ngerasa cemas gitu, kok panikan, emosinya meledak-meledak gitu, dan juga kelihatannya sih udah aktif gitu, habis waktunya, tapi kok nggak produktif gitu, menghabiskan waktu yang membuat diri nggak produktif. Lalu akhirnya apa? Ada juga merasakan sakit kepala gitu, kok migrain ya, atau bisa jadi diare, atau gatal-gatal, atau yang biasanya tiba-tiba makannya sedikit tiba-tiba jadi banyak, atau yang biasanya makannya banyak kok jadi nggak nafsu gitu ya. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu, atau misalkan teman-teman ada beberapa yang teman-teman rasakan tadi, itu adalah gejala-gejala dari stres, teman-teman. Stres ya. Nah, tapi iya, stres karena apa? Stres karena wabah COVID dan juga work from home. Nah, di sini teman-teman, kok stres karena work from home ya? Kok bisa ya? Kenapa ya? Kok bisa stres karena work from home? Nah, ini saya ingin ngajak teman-teman untuk kita cari tahu dulu ya, akar masalahnya gitu. Kayak penyakitnya itu apa sih? Kenapa kok bisa gitu? Gejalanya kan udah ada nih. Kalau kita ibaratnya sakit tuh gejalanya udah kelihatan. Nah, terus kalau misalkan um, stresnya apa nih gitu yang menyebabkan itu gitu, yang menyebabkan panik itu, yang menyebabkan sakit itu apa? Nah, ada beberapa macam. Yang pertama, teman-teman, bisa jadi karena minimnya fasilitas. Jadi tuntutan kerja besar, tapi fasilitas kerja kita kalau kerja di rumah tidak memadai, atau misalkan sinyal yang naik turun gitu, sehingga pada saat mesti meeting timbul tenggelam gitu. Itu, atau bisa juga ada gangguan dari orang rumah, yang biasanya kita kerja di kantor itu ya sudah, kita fokus kerja ya kerja, tapi pada saat kita di rumah kita perlu beradaptasi, dan orang rumah pun perlu beradaptasi, sehingga pada saat kita bekerja bisa jadi nanti kalau misalkan udah punya keluarga, ada anak yang datang gitu, atau tiba-tiba digedor-gedor, atau tiba-tiba dipanggil gitu, ataupun apapun itu yang membuat akhirnya waduh udah kerja nggak bisa fokus gitu. Nah, selain itu bisa juga karena kita kondisi work from home itu kita nggak bisa kemana-mana gitu, yang kita biasanya udah bisa setiap hari itu moving dari satu tempat ke tempat lain, at least kita di perjalanan ke kantor aja kita mesti ini ya teman-teman ya, mesti bergerak. Dan itu sebenarnya juga kan kalau di bahasa psikologi itu motion create emotion gitu ya. Nah, gerakan itu kalau kita bisa sedih, tapi begitu kita udah mau nangis kita bangkit lagi ke atas gitu, akhirnya nggak jadi. Nah, begitu juga pada saat kita bergerak, juga itu yang membuat kita jadi awalnya bisa jadi dari rumah itu ya dari moodnya yang kurang bagus atau semangatnya kurang bagus, tapi pada saat kita melakukan perjalanan atau bergerak gitu teman-teman, sehingga kita jadi lebih semangat lagi gitu. Nah, pada saat ini di rumah, waduh gitu, kok bosen ya, ngerasa kayak diisolasi, atau bahasa yang sering disebutin anak zaman now itu kayak tahanan rumah gitu, kayak di film Avenger gitu ya, Ant-Man ya, kok kayak tahanan rumah ya gitu. Apalagi dengan kondisinya anak kos gitu. Kalau keluarga oke, bisa rame gitu, ada keluarga, tapi kalau anak kos ya Allah, pada saat work from home udah gitu lonely lagi, tambah sendirinya itu berasa semakin panjang. Lalu selain itu, yang memang load kerjanya cukup banyak atau memang belum terpola disiplinnya, sehingga apa yang terjadi, kok
kerjanya mulainya entah jam berapa, yang kalau misalkan kita kalau kerja di kantor kan tahu lah ya 9 to 5, jam 9 ke jam 5 gitu rata-rata ya. Tapi kalau ini kok kadang-kadang bisa lebih pagi atau bisa sampai jadi lebih malam gitu. Tabrak-tabrak, atau misalkan untuk yang ya saya rasa teman-teman enggak ya, tapi untuk yang kaum rebahan gimana nih gitu juga. Aduh ya, karena pusing jadi kebanyakan tidur gitu, akhirnya apa, kerjaan ketumpuk-tumpuk, si bos sudah mengejar-ngejar gitu ya, akhirnya malam masih dikerjain juga gitu. Jadi jadwalnya juga jadi nggak karuan gitu. Itu juga bikin wah stres karena kurang tidur, juga kerjaan dikejar-kejar gitu ya. Itu membuat stres di kalau work from home ini. Nah, terus gimana dong caranya gitu? Mau produktif tapi masih stres, gimana caranya? Nah, saya mau share di sini, ternyata stres itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama, distress. Yang kedua adalah eustress. Nah, distress itu apa? Distress itu adalah stres negatif. Stres negatif yang membuat kita itu jadi motivasinya turun atau demotivasi, dan juga produktivitasnya juga menurun juga tentunya. Saat kita stres gitu ya, stres negatif itu motivasi turun ya, produktivitasnya juga menurun. Nah, kalau eustress itu apa? Eustress itu adalah stres positif. Nah, kita termotivasi gitu. Akhirnya kita termotivasi dan mengerjakan sesuatu itu secara optimal gitu, sehingga produktivitas meningkat gitu. Nah, pertanyaannya gimana dong caranya gitu? Saya udah pusing nih, udah stres, apalagi lihat berita-berita atau apa segala macamnya. Gimana dong caranya biar bisa jadi ngelewatin itu semuanya gitu. Nah, bisa jadi eustress. Nah, kalau di sini saya mau menganalogikan seperti ini, teman-teman. Ibaratnya sekarang ini kita kan sedang ada dalam kondisi ujian sekolah kehidupan gitu. Ya kita kalau sekolah aja ya, teman-teman ya, sekolah aja kita ada loh, mau naik kelas itu dari kelas 5 ke kelas 6 itu pasti ada ujiannya dulu. Begitu juga pada saat kita kuliah, kita mau naik semester pasti ada ngelewatin ujian semester dulu. Begitu pula teman-teman yang kerja di kantor, teman-teman mau naik jabatan juga nggak mungkin tiba-tiba langsung naik kan gitu. Biasanya melalui assessment gitu, assessment dan tes, serangkaian tes yang membuktikan bahwa oke, teman-teman layak untuk naik kelas atau naik jabatan. Nah, ini juga sama, teman-teman. Kita ini sekarang lagi ada di ujian sekolah kehidupan. Seluruh dunia itu ngalamin itu, teman-teman. Seluruh dunia ngalamin panik, stres. Lalu bagaimana nih PR-nya dengan kondisi ini, kita mau jadi yang kayak gimana? Nah, sebelum itu mau gimana, saya mau ngajak teman-teman untuk nerima dulu, teman-teman. Nerima bahwa oke, stres itu normal, teman-teman. Stres itu normal, dan juga akui aja kalau lagi stres, saya lagi stres gitu. Terutama ke diri sendiri ya, teman-teman ya. Ke diri sendiri, kalau misalkan kita lawan, itu kan jadinya itu suatu yang kayak penyakit, itu kayak enggak, saya enggak sakit gitu, tekan akhirnya semakin besar gitu, unmanageable gitu. Nah, ini juga sama, stres juga kalau misalkan kita enggak, kok enggak apa-apa, tapi tekan gitu, masalahnya ditimbun enggak jadi selesai gitu. Jadi ajakan saya, terima, akui saja kalau lagi stres, lalu cari solusinya. Nah, dan ini juga yang perlu teman-teman ketahui untuk nerimanya, bahwa stres itu normal, teman-teman. Semua orang hidup itu melalui stres. Pernah melalui stres, kayak ibaratnya tuh kayak ini ya, kayak roller coaster gitu ya. Jantung kita juga sama kan gitu, nggak lurus aja. Kalau lurus aja kita ya berarti kita mati dong. Nah, kalau kehidupan juga sama gitu, ada naiknya, ada turunnya. Atau kalau ada, saya suka sekali buku namanya, judulnya Peak and Valley, atau puncak dan lembah. Jadi ya hidup kita ya begitu ini gitu. Manusia itu naik, ada saatnya naik, ada saatnya turun. Pada saat turun itu, di lembah itu, kita sedang stres gitu, atau sedang ada masalah, atau sedang ada ujian. Dan teman-teman, hanya orang mati yang tidak mengalami stres. Mungkin tapi nggak tahu juga ya, bisa jadi kalau orang mati stres juga ya, tapi orang hidup itu pasti mengalami stres, pasti pernah mengalami stres. Nah, cuman PR-nya, stresnya kita mau ajak kemana nih, mau bawa kemana stresnya. Jadi dari distress
mau tetap di distress saja atau mau digeser ke eustress. Nah, itu PR-nya teman-teman. Lalu di sini teman-teman, saya ada dua pilihan. Hidup kita tuh ada dua pilihan. Kita mau jadi apa? Tadi ujian sekolah kehidupan ya. Kita mau jadi loser yang akhirnya nanti tinggal kelas, atau mau jadi winner. Winner yang nanti akhirnya naik kelas gitu. Dan teman-teman tentu saja kalau teman-teman mau jadi winner, tindakan teman-teman di hari ini, di setiap harinya work from home kita nggak kelihatan kok sebenarnya. Nggak kelihatan bagaimana kita kerja jam berapa. Kalau misalkan kita kontrak kerjanya itu 8 sejam itu sehari itu 8 jam gitu. Walaupun kita nggak kerjanya 8 jam gitu, kita nggak ketahuan. Tetapi teman-teman, ya itu tadi di ujian sekolah kehidupan ini, work from home ini, kalau kita mau muncul sebagai pemenang yang naik kelas, ayo kita kelola dulu stresnya. Ya, lalu gimana caranya ngelola stresnya ya gitu. Ngelola stres itu ada quote yang mengatakan bahwa hidup adalah 10% dari apa yang terjadi pada saya. Itu ada di lingkar pengaruh, bukan di lingkar pengaruh saya, di luar lingkar pengaruh. Dan 90% bagaimana kita menyikapinya. Jadi kalau teman-teman mau menyikapi stres itu dengan bagus, dari distress jadi stres, jadi eustress, ini dia ada dua pilihan gitu teman-teman. Pilihan pertama adalah pintu yang tertutup dan kedua adalah pintu terbuka. Kita belajar itu bahwa di setiap pintu yang tertutup itu pasti akan ada pasangannya, pintu yang terbuka. Pada saat kita stres karena sesuatu hal, yakin hikmahnya ada, ini sesuatu yang baik gitu. Contohnya sekarang kita work from home, apa sih dari door close-nya, apa sih pintu yang tertutup apa? Biasanya saya kalau ini gerak, bisa nge-mall atau bisa ketemu sama teman-teman kantor, interaksi kerja langsung gitu kan. Itu yang tertutup itu yang biasa terjadi sekarang nggak terjadi gitu, mesti di rumah aja jadinya. Nah, tetapi dengan work from home ini apa nih? Walaupun terisolasi, tetapi kalau saya pribadi teman-teman, doors open di kala work from home ini adalah, oh iya ya, saya yang biasanya di rumah jarang gitu ya, dia jarang di rumah, ini sekarang saya jadi lebih banyak di rumah, family time-nya jadi lebih banyak gitu. Dan juga biasanya kita kan kalau misalkan kalau misalkan mau kerja nih, berangkat kerja teman-teman biasanya jadi anchor anak kereta gitu ya. Nah, karena jadi anchor teman-teman, aduh macet nggak macet ya kalau naik kereta ya, naik kendaraan umum gitu ya, macet uyel-uyelan gitu. Nah, ini sekarang teman-teman nggak perlu ngalamin itu gitu ya, disyukuri selama ini bisa jadi kan ini salah satu doa kita juga nggak macet gitu, dan benar-benar kita nggak diijabah dengan cara yang lain, ini doors opennya gitu, sehingga kita punya waktu lebih banyak untuk sama keluarga, iya, terus kerja juga iya, jalanin gitu. Jadi kita ambil hikmahnya gitu. Nah, teman-teman, lalu setelah udah kita ambil hikmahnya, apalagi nih, lalu gimana sih? Cukupkah dengan cara ngambil hikmahnya? Nah, di sini saya mau ada 3 kata kunci ya, atau cara, tips untuk teman-teman biar bisa jadi winner yang naik kelas. Nah, yang pertama adalah teman-teman lakukan dulu relaksasi untuk menjernihkan pikiran dan hati. Nah, ini ibaratnya gini, kalau kita lagi di stres atau lagi stres, itu kita lagi di lembah tadi kan. Di lembah itu sebenarnya kita lagi di posisi negatif. Nah, di posisi negatif itu kita bagaimana caranya bisa at least di stabil dulu atau di nol dulu, dari minus ke nol dulu, sehingga dari minusnya ke nol itu dengan cara kita relaksasi, kosongkan pikiran, tenangkan diri gitu. Caranya banyak, bisa jadi kalau saya salah satunya dengan cara meditasi online, meditasi kesehatan gitu. Jadi malam hari saya itu biasanya sebelum tidur kan, biasanya kalau berjibaku gitu di jam kerja itu, berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan gitu. Nah, stresnya masih ada, bisa jadi ke bawah
kerjaan belum selesai, stres gitu, bisa jadi ke bawah tidur, dan akhirnya bangun tidur itu tidurnya kok kayaknya nggak deep sleep gitu, nggak nyenyak. Nah, jadi caranya gimana? Ya caranya sebelum tidur meditasi dulu, olah nafas dulu gitu. Sehingga diri kita lebih tenang. Nah, ini juga saya diskusi dengan guru kita bersama, guru banyak orang, Pak Tungdam Samuaringin, waktu beliau positif COVID-19. Beliau itu kan sekarang kondisinya beliau cepat sekali ya teman-teman ya, cepat sekali dari posisi positif COVID, cepat sekali pulihnya. Kenapa? Karena salah satunya beliau kan posisinya beliau kan lagi minus tuh, lagi sakit gitu ya, lagi sakit, tapi beliau stabilkan dengan beliau olah nafas. Kalau beliau itu dengan pernapasan Wim Hof gitu, olah nafasnya gitu, sehingga stabil. Nah, lalu yang kedua, setelah itu apa nih? Setelah itu yang kedua, teman-teman, kita lakukan hal yang positif atau hal yang kita sukai. Nah, contohnya hal yang positif atau hal yang disukai, ibadah gitu. Atau hal-hal yang biasanya kan kalau misalkan kita di TV itu kan kita lihat banyak sekali berita-berita yang buat secara sadar kita nggak apa-apa, tetapi secara alam bawah sadar kita kan kita bisa jadi ke bawah panik, ke bawah oh iya ya, gimana ya nanti kalau nanti yang belum terjadi, sehingga lupa yang sekarang. Nah, di situ ajakan saya kita mulai alihkan dengan hal yang positif gitu. Tadi dari udah nol nih, jangan sampai balik minus lagi. Dari nol ke positifnya adalah dengan ngaji atau ibadah menurut agamanya teman-teman masing-masing, dan juga melakukan hal yang menyenangkan, nonton kalau sekarang tuh yang humor gitu ya, atau hal-hal yang buat kita happy gitu. Karena kalau kita happy, idenya bisa keluar gitu, kita bisa jadi lebih produktif. Contoh lagi yang dilakukan oleh, balik lagi tadi kalau yang Pak Tung di Semuaringin itu juga, saat beliau sakit, beliau bernyanyi, beliau mengajak suster dan kepala rumah sakitnya bernyanyi bersama. Bahkan saya juga sempat dikirim videonya oleh audio ya, audio oleh Pak Tung yang beliau bernyanyi Mari Bergembira. Itu lagi di rumah sakit loh. Nah, beliau langsung akhirnya nggak lama gitu, dengan beliau menciptakan itu, mengendalikan dirinya, beliau itu sosok champion banget nih beliau, sehingga beliau lekas sembuh dari COVID-19 gitu, dan cepat pulang gitu. Saya mau ngirim sesuatu aja ke beliaunya udah keburu pulang gitu. Nah, setelah itu kan kita udah di kondisi positif nih. Bagaimana caranya dari positif itu biar kita positif, maksudnya bukan positif COVID, tapi positif feeling, positif thinking gitu. Bagaimana caranya dari positif itu kita bisa jadi produktif kan? Udah positif nih, udah happy nih, udah positive thinking, positive feeling, bagaimana bisa jadi produktif atau menghasilkan gitu. Nah, caranya adalah yang ketiga, bersyukur teman-teman. Bersyukur dan fokus ke tujuan akhir. Bersyukur untuk hal-hal kecil. Pada saat kita nggak bisa bernafas, lihat sekarang banyak sekali pada saat kita meratapi nasib, aduh work from home, aduh ini bagaimana, kerjaan dari si bos kok tambah banyak gitu. Lihat di luar sana boro-boro kerjaan gitu, lalu wah ini kok gini banget ya, bosen banget kerjanya di rumah ya. Bersyukurlah teman-teman, jangan-jangan ini hidup kita itu yang diharapkan oleh orang lain gitu teman-teman. Dan juga selain itu, setelah kita bersyukur untuk hal kecil, oh bisa bernafas, di luar sana banyak orang yang sedang berjuang agar bisa tetap bernafas gitu melawan COVID-19. Atau juga alhamdulillah kita bisa merasakan makanan enak gitu, merasakan ini indera pengecapan yang benar-benar enak banget ini makanan. Sudahkah kita mensyukuri hal-hal kecil itu? Bangun tidur kita bisa bernafas, bisa menghirup udara segar lagi, itu benar-benar anugerah yang memang perlu kita syukuri. Sehingga pada saat kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah dan kita bisa fokus ke tujuan akhir. Teman-teman, kita mau hidup untuk apa sih gitu? Hidup untuk apa? Teman-teman kerja untuk apa? Oh, kerja saya untuk membantu orang tua saya, membantu keluarga saya, membahagiakan keluarga, membahagiakan anak, atau apapun itu. Fokus ke situ ya, fokus ke hal yang teman-teman inginkan.
untuk hal stres atau apa segala macem itu alihkan. Nah, alihkan dengan hal-hal positif yang memang benar-benar membuat teman-teman itu bisa jadi terus produktif gitu. Nah, kalau tadi contohnya lakukan hal yang positif sudah, lalu fokus ke tujuan akhir, dan makanya sehingga capek-capeknya kerja gitu dikasih tugas sama si bos banyak-banyak juga akhirnya bisa terlewati gitu. Dan kita insya Allah kalau kita lakukan secara disiplin, saya tulis di buku saya yang berjudul The Dream Champion, 3 kata kunci: think, action, dan be disiplin gitu. Itu juga bisa kita lakukan terus menerus dan kita bisa jadi champion. Thinknya adalah pikiran positif tadi ya, pikiran positif dari minus kita jadikan nol. Actionnya adalah lakukan dulu, lakukan hal-hal positif yang menyenangkan. Oh tadi yang tingnya adalah kita dari minus kita ke nolkan dulu ya, pikiran kita jernihkan, lalu hati kita jernihkan. Nah, setelah itu actionnya adalah lakukan hal positif dan hal yang menyenangkan teman-teman sehingga stresnya terurai gitu, lalu B-nya adalah be disiplin, fokus ke tujuan akhir sehingga pikiran-pikiran negatif kita, di stres kita bisa terarah ke hal positif. Misalkan, aduh ini pekerjaan kok banyak banget ya, aduh ini kok susah banget ya, ini kok sekarang jualan ini susah banget, atau di work from home ini kok kerjaan lebih susah ya dibandingkan sebelumnya ngerjainnya gitu. Dengan tadi masalah-masalah yang terjadi di work from home, teman-teman itu bukan jadi kendala lagi karena teman-teman bisa udah jadi 90% yang bisa mengelola diri teman-teman. Udah itu yang 10% biarin aja, tapi 90% ada di saya nih, lingkar pengaruhnya atau kendalinya gitu, kendali di hidupnya teman-teman. Ayo jadi champion dengan apa tadi? Think, action, dan be disiplin. Thinknya pikiran jernih dan hati yang jernih. Actionnya lakukan hal positif ya, lakukan hal positif yang menyenangkan. B-nya adalah be disiplin. Be disiplin dengan cara fokus ke tujuan akhir, bersyukur, dan terus lakukan secara berkala gitu teman-teman. Dan itu sehingga setelah kita manage stresnya teman-teman, kita bisa menjadi, insya Allah kita menjadi produktif. Karena sukses itu bukan tentang waktu sebentar, tetapi ini bagaimana caranya kita bisa lebih dibandingkan sebelumnya gitu, dengan cara kalau di bukunya Outlier itu 10.000 jam terbang. Jadi ayo kita lakukan 10.000 jam terbang kita, ngelola diri kita, stres itu jadi hambatan, ganjelan botol, kita ganjelan dalam diri kita lepas gitu, kita lepas ganjelannya sehingga kita bisa lebih leluasa untuk memikirkan ide dan juga lebih produktif gitu. Lalu saya mau lanjut jawab pertanyaan dari teman-teman Mr. DIY ya, teman-teman di kantor pusat Mr. DIY. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah batasan apa? Stres itu ada stres yang positif, ada yang negatif. Batasannya apa? Oke. Lalu yang kedua adalah oke. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana untuk yang lagi di kosan. Oke, yang lagi di kosan bagaimana caranya bisa mengelola rasa loneliness, kesepian apalagi di kala work from home ini. Ya benar. Oke. Ya, saya jawab satu persatu teman-teman. Ya. Yang pertama, stres yang sudah di luar batas itu adalah stres ya yang kalau misalkan sesuatu itu terus kita lakukan berulang-ulang terus sehingga nutup ya, tadi itu di stres ya, itu yang di luar batas, benar-benar yang jadi panik kita, itu benar-benar kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Contohnya ya amit-amit gitu ya, kalau misalkan stresnya kita tahu nih saya stres, teman-teman terima sehingga jadi awalnya nggak makan, makannya sedikit jadi lebih banyak makannya. Oke, itu kalau dalam waktu yang cukup lama juga teman-teman bisa jadi penyakit atau bisa jadi tambah berat badan gitu. Nah, tetapi itu masih di batas normal. Tapi kalau di batasnya tidak normal, akhirnya teman-teman itu saking mumetnya gitu, saking stresnya teman-teman akhirnya
mencari pelarian dengan apa tuh, dengan teman-teman itu misalkan amit-amit ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman masih DAW enggak, dengan cara narkoba kalau di luar sana ya, atau misalkan teman-teman akhirnya kalau nunda-nunda pekerjaan gitu, itu juga bisa jadi gitu, karena kan pikirannya sumpah gitu, nunda-nunda pekerjaan, sehingga teman-teman juga udah wah nggak tahu kayak gimana, marah-marah di rumah gitu. Akhirnya semua orang juga pikiran kita ke orang semua negatif gitu. Terus udah kayak gitu juga akhirnya lebih banyak musuhnya gitu, lebih banyak musuhnya juga, amit-amit gitu teman-teman, mudah-mudahan enggak ya, kerjaan teman-teman juga jadinya lebih enggak berjalan dengan baik, karena teman-temannya juga enggak fokus ngerjainnya gitu, dan bisa jadi diambil alih, atau misalkan uh, worst case-nya adalah teman-teman juga nggak dipakai lagi. Tetapi stres yang positif, nah ini dia, itu worst case-nya ya. Kita lihat stres yang positif itu batasannya apa gitu. Nah, stres positif itu seperti apa? Balik lagi, stres positif itu intinya adalah bagaimana kita itu menyikapi masalah, akhirnya kita bisa cari solusinya gitu. Kan pastinya dari hal negatif dulu. Kalau yang benar-benar berlarut-larut tadi, negatif ke negatif, itu yang masalah. Nah, kalau ini negatif kita arahkan ke jadi positif. Negatifnya itu adalah hal masalah yang negatif itu kita pikirkan dengan oke, ini solusinya apa nih gitu. Bagaimana ini bisa saya lalui gitu. Pada saat contohnya nih, misalkan hal yang jelas gitu ya, yang sering terjadi adalah pada saat kondisi work from home ini, kok nggak bisa ketemu nih gitu, gimana caranya? Oke, cari cara lain, bisa meeting via conference, bisa pakai Zoom gitu, atau misalkan solusinya adalah kalau misalkan seperti itu contohnya, di Zoom juga sinyalnya jelek gitu, saya nggak bisa nih, rumah saya lagi di desa gitu, ya sudah, buat cara lain, promo via apa, Facebook kah, atau teman-teman bikin video atau bikin YouTube. Nah, lalu untuk yang lonely ya, ya, saya baru banget teman-teman, teman-teman Mister DAW, saya kemarin kontak teman saya gitu. Teman saya itu sendiri di kos, dan juga ada yang sendiri juga di apartemen. Saya juga ya wajar sih teman-teman kalau misalkan teman-teman juga ngerasa sendiri gitu ya, ngerasa lonely gitu. Nah, tetapi teman-teman, stres itu atau lonely itu terjadi kalau waktu luang teman-teman terlalu banyak gitu. Sehingga waktu luang terlalu banyak, ada jeda teman-teman untuk ngelamun hal negatif gitu. Padahal di pikiran aja belum tentu terjadi gitu. Waduh, ini kondisi kok kayak begini banget ya. Saya nih jauh dari keluarga apa segala macamnya. Sehingga solusinya nggak kepikiran gitu. Nah, ajakan saya untuk teman-teman yang di kos atau yang tinggal sendiri gitu, jauh dari keluarga di kondisi work from home ini, dan juga nggak bisa kemana-mana gitu ya, kerja juga sendiri gitu. Terus udah kayak gitu juga setelah kerja lo mesti gimana dong ya. Nah, teman-teman tadi saya ajak teman-teman untuk ya itu tadi, jalankan think, action, dan be discipline. Thinknya adalah kita lakukan meditasi itu dulu, lakukan meditasi gitu. Kalau udah pikiran negatif, meditasi atau tarik nafas, tenangkan gitu. Oh iya ya, kita reframing, bahasanya reframing. Oke, oh saya sendiri ya, saya mau ngelakuin apa ya, kalau saya mikir kayak gini apa ya, mikir negatif kayak gini, lonely kayak gini, apa manfaatnya buat saya gitu. Nggak ada manfaatnya. Oke, action. Lalu action. Oke, kita lagi duduk, oke, lakukan apa yang teman-teman sukai. Misalkan teman-teman suka baca novel, lakukan baca novel. Terus udah gitu misalkan teman-teman sekarang lihat, oh iya kondisi berat badan saya udah cukup nambah nih. Oke, olahraga misalkan gitu. Malam apa, sit up, push up, atau apapun itu gitu. Ataupun ibadah. Oh, selama ini saya ngaji kurang nih gitu. Saya ngaji kurang banyak gitu, jarang-jarang karena kan nggak sempet nih di jalan. Ya udah, berarti ngaji gitu. Lalu apapun itu, lakukan hal positif yang menyenangkan teman-teman. Dan juga list lagi nih, B-nya be disiplin. Disiplin lakukan itu, dan juga list lagi nih tujuan akhirnya teman-teman apa yang belum, atau tujuan teman-teman goals apa, atau tujuan atau goals apa yang teman-teman belum capai. Yang belum capai, dan targetkan gitu. Challenge diri teman-teman untuk bisa mencapai itu gitu. Contohnya, oh iya ya, saya kemarin pengen
menyelesaikan. Kalau untuk teman-teman yang bagian accounting misalkan, saya kemarin di challenge untuk bikin format pelaporan yang baru gitu. Atau misalkan untuk teman-teman HR, saya diminta untuk bikin program pengembangan tim, atau di bidang marketing misalkan, oh di Mister DIY itu gimana ya gitu, di Mister DIY sekarang apa ya pengembangannya gitu, dengan kondisi kayak gini toko nggak bisa buka dengan normalnya, gimana caranya, maksudnya normal itu seperti biasanya gitu maksudnya ya. Eh, Mesti gimana ya gitu. Oh iya ya, cari cara gitu, lihat contoh gitu. Oh, oke ya, saya mau bikin inovasi gitu, dengan cara, oh iya ya, ini kan produk-produk Mister DIY belum belum ini nih, belum go online sepenuhnya gitu. Udah ada saya lihat di channel YouTube vlogger-vlogger udah ngebahas itu ya, tapi oh oke, saya mau perbanyak sehingga nanti orang yang di rumah aja yang mau butuh produk-produk yang bisa DIY udah lebih cepat, lebih mudah nih gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang bisa dilakukan dikala teman-teman sendiri, ataupun misalkan teman-teman work from home udah bingung seperti apa, ya tadi lakukan dengan 3 kata kunci untuk menjadi champion: think, action, dan be discipline. Thinknya adalah pikiran dan hati yang jernih, lalu actionnya adalah lakukan hal positif yang menyenangkan, lalu be discipline-nya adalah fokus ke tujuan akhir. Disiplin dan fokus ke tujuan akhir, dan juga banyak bersyukur. Oke teman-teman, insya Allah ya teman-teman, kita bisa sharing atau diskusi dengan tema-tema lainnya lagi. Semoga teman-teman di kala work from home ini kita keluar semuanya jadi champion gitu. Jadi champion dan kita bisa naik kelas semua. Terima kasih. Assalamualaikum.